gitu. Tapi tidak, saya dari Papua. Saya dari, kebetulan betul Bang Uu, saya dari Fak-Fak gitu. Dan kebetulan saya ini OPM. Apa itu? Orang Papua modern. Aman dong. Aman dong. Aman dong. Siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Gak suka gue. Aman. Iya, gue gak suka. Gue gak suka dia gitu. Gak bisa ngomong saya. Bercanda dia. Gak bisa ngomong. Ini yang kan, yang Om Ded mau kan? Hah? Oke, kita bicara soal kemerdekaan ya. Oke, mantap. Enggak, saya tuh bingung ya. Kenapa orang Papua tuh selalu ketika bersuara dicap langsung makar gitu. Separatis, Pak. Sumpah, Pak. Kita punya hal lain yang bisa dilihat dari sisi positif gitu. Kita bersuara karena ada kejadian. Kita bersuara atas nama kemanusiaan gitu. Bukan kita bersuara langsung, oh Mamat Obem separatis masuk penjara. Wih, padahal belum tentu gitu. Belum tentu kita makar gitu. Paling mau kibarin bendera doang gitu. Bendera Indonesia, bendera merah putih. Benar. Merah putih hampir keceplosan nih. Bukan bintang. Bukan. Bulan bintang, PBB. Ya, partai Bulan Bintang kan. Bukan Bintang Kejora, bukan. Bukan ya, Bulan Bintang gitu ya. Tolong dipahami ya. Aduh, mampus kalian edit sampai habis. Ya. Mampus kalian. Dan mungkin banyak orang yang tidak tahu gitu. Saya orang Papua. Saya orang Papua dari pihak nenek moyang. Dari kakek moyang saya ini adalah seorang Arab. Kadrun. Saya makanya marganya Al-Katiri. Cuma masalahnya adalah kalau di Papua saya bilang saya Arab, mungkin masih ada orang yang percaya. Kalau di sini kan Arab-Arab condet mancung-mancung Om Ded. Ya, putih-putih. Datangnya dari mana? Arab. Hah? Arab? Akhirnya iya Papua. Nah, udah ganti. Kalau di sana saya bahkan nama kecil saya tuh sering diganti jadi Onta Black gitu. Saya tuh orang Arab gitu. Dan saya bingungnya adalah kalau orang Arab kenapa selalu dihormati lebih dalam bidang agama. Ini misalnya Om Deddy nih baru mualaf gitu, orang hormati. Tapi kalau orang Arab itu dihormatinya berlebihan. Padahal menurut saya yang harus dihormati adalah yang beriman dan berilmu. Iya kan? Dia beriman, Masya Allah kita lihat ya. Dan ilmunya oke gitu. Ustadz, kiai, ulama. Bukan yang semua-semuanya gitu. Masa ada orang Arab kalau mabuk-mabukan ya jangan dilihat Arabnya dong gitu. Cuma masalahnya orang kita tuh tidak peduli itu gitu. Saya nih Om Ded, saya tuh waktu di Fak-Fak, saya tuh pernah tetangga saya sakit. Saya lewat, niatnya mau ajak dia main bola. Saya panggil, woi Badex, namanya Badex. Badex, main bola. Mat, sini dulu. Wih, kenapa kok suasananya sedih? Sini dulu, Mat. Saya naik nih, tangga kan saya naik. Kenapa? Ini ada air, tolong kau baca-baca. Kenapa? Kakak saya sakit. Bukan apa-apa. Saya ini bolos sholat Jumat di rumah kalian loh ini. Kenapa giliran yang begini kasih saya gitu? Cuma kan kebanggaan saya sebagai seorang Arab. Oh sini air. Wih. Saya tahu intinya adalah hentakan. Karena buta ilmu, nggak punya ilmunya, bingung mau baca apa gitu kan. Minum. Saya bodoh amat, meninggal deh. Besoknya saya datang lewat rumah itu. Ibunya yang keluar. Mat, naik dulu. Naik saya. Tiba-tiba peluk saya menangis. Saya pikir betulan meninggal ini orang. Menangis terharu gitu. Ma, terima kasih. Wih, terima kasih. Kenapa Mama? Kakak kemarin sudah sembuh gara-gara air dari Mamat. Hah? Saya jadi dilema loh itu. Karena yang saya baca, Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu dalam kerajaan surga. Amin. Nah, minum. Saya jadi bingung, mana yang betul ini, masa air ini manjur gitu. Mental saya yang terganggu loh. Tolong ya, yang dihargai itu yang punya ilmu tinggi. Jangan semuanya disamaratakan gitu. Semua sama-sama manusia. Bangsat. Sama-sama manusia. Dan saya tuh bingung gitu berbicara soal Arab, berbicara soal dikotomi antara cebong,
kadrun, kampret, Arab, pribumi, Tionghoa, rasis dan lain sebagainya gitu. Saya tuh bersyukur saya hidup di Papua gitu, di fak-fak yang dimana toleransinya tuh luar biasa indah gitu. Bahkan kalau kalian googling nih, ada di Google itu masjid tertua di tanah Papua. Itu ada di Kabupaten Fak-Fak. Jadi masjid yang pertama kali dibangun di Papua itu ada di kampung saya. Masjid ini unik karena dibangun itu menyerupai gereja kuno. Sengaja dibangun, ini bukan gereja yang tiba-tiba menang perang terus berubah alih fungsi jadi masjid, bukan gitu. Emang sengaja dibangun oleh 3 agama, Islam, Kristen dan Katolik untuk menjadi tempat ibadah bagi yang Muslim karena Muslim banyak di situ. Mereka bertiga nih, 3 agama nih bangun, berbentuk gereja gitu. Dan itu tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Halaman masjidnya itu sering dipakai oleh saudara-saudara yang Nasrani untuk melakukan ibadah. Misa mingguan, misa Natal, itu mereka sering pakai di situ gitu. Tidak ada masalah sampai dengan sekarang. Masalah kalau muncul, itu berarti Natal dan Idul Fitri bersamaan. Ini masalah muncul ini. Karena di dalam orang sholat Id, di luar orang misa Natal. Ini akan terjadi saut-sautan antara khotib. Di dalam kan penceramah mulai naik ke atas mimbar, ceramah Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita di muka bumi ini dianjurkan untuk selalu tunduk, yang di luar teriak Yesus Kristus. Jamaah pusing, mana yang betul ini? Atau yang di luar? Yang di luar pendeta mulai khotbah. Hadirin sekalian dalam sidang jemaat Allah. Angkat tangan kita, tutup mata kita. Tiba-tiba orang di dalam mulai sholat Allahu Akbar. Semua ikut Allahu Akbar. Masuk Islam semua. Makanya di fak-fak kita mayoritas. Tapi itulah indahnya toleransi di sana gitu, nggak ada protes-protes. Makanya saya kaget ketika waktu kuliah saya datang ke Pulau Jawa. Pulau yang katanya segala pembangunan ada di sini, segala kemajuan teknologi, informasi, pendidikan semua ada di sini. Tapi saya kaget loh. Sebagai orang yang dibilang terbelakang, bodoh, Bang U sering bilang saya bodoh ini. Terbelakang, bodoh, saya tuh justru kaget gitu. Karena saya pas ospek, itu kan ospek sama teman-teman yang kita tidak kenal, dan rata-rata mereka dari Pulau Jawa gitu. Itu kenalan itu sangat, saya paling murka kenalan-kenalan di situ tuh. Selalu tanya, "Wih, Mas, sampean dari mana?" "Dari Papua." "Oh, dari Papua. Kok masuk Muhammadiyah? Mualaf ya?" "Oh, tidak. Saya dari lahir sudah Muslim." "Oh, sampean dari lahir sudah Muslim. Orang tuanya mualaf ya?" "Oh, tidak. Orang tua saya juga dari lahir sudah Muslim." "Oh, orang tua sampean dari lahir sudah Muslim. Oh, berarti kakek nenek mualaf ya?" "Iya, saya pu kakek dan nenek mualaf, kau kakek dan nenek murtad." Binatang. Dan yang terakhir, saya mau bahas soal bahasa. Tadi politik udah, agama udah, sekarang suku nih. Waduh. Suku nih. Saya tuh kesal, Arteria Dahlan mungkin maksudnya betul, tapi di posisi yang salah. Dia ngomongin orang Sunda yang cuma pakai mungkin bahasa sehari-hari gitu, 1 kata 2 kata, nggak mungkin lah rapat. Serapat itu dari awal sampai akhir orang pakai bahasa Sunda, dan dia kata-katanya tuh kayak sentimen gitu kepada Sunda. Kalau saya sih tidak masalah pakai bahasa daerah gitu. Cuma lihat situasi. Saya kuliah di Jogja nih, yang saya tahu dari awal sampai akhir cuma asu. Celeng, ya itu 2 kata. Tidak tahu yang lain gitu. Saya tidak bisa berbahasa Jawa gitu. Dan teman-teman saya orang Jawa, kurang ajarnya mereka ini tidak punya peri kemanusiaan. Kita biasa ngobrol misalnya nih, berempat, ada saya 1, 3-nya orang Jawa gitu. Mereka bertiga akan ngobrol hal yang harusnya saya ikut dalam obrolan itu, tapi pakai bahasa Jawa. Saya tidak tahu mereka menghina saya, bilang saya anjing, saya tidak tahu gitu. Maksudnya begini loh, ini kan saya terlibat dalam obrolan ini, ya dilibatkan gitu. Pakai bahasa Indonesia biar saya juga mengerti. Ini kalian bilang saya, iki mampu, bau artinya kan? Saya cuma engke. Iki
orang bodoh, nggih, bodoh semua. Iki OPM, nggih gitu. Enggak orang Papua modern, sorry. Iya betul. Maksudnya begini, kita tukar posisi deh. Kita tukar posisi gini. Misalnya kalian bayar tiket untuk nonton saya stand up kayak sekarang nih. Kalian beli tiket, terus ketika masuk, yang harusnya saya bawa materi buat kalian, terus tiba-tiba saya pakai bahasa Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang injak kurama para bongko fararukam aku bosku suariayeko imbuku besiseye. Tidak lucu? Di Papua lucu sekali loh itu. Oh tidak mengerti. Itu yang kita rasakan selama ini, anjing. Terima kasih, saya Muhammad Al-Katiri. Saya Muhammad Al-Katiri. Silakan disomasi.